Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review dan kembali juga bersama saya, Prasetyo Wibowo, yang akan membahas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor digital, sejauh mana kontribusinya untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia, geliat aktivitas bisnis di masyarakat, dan juga kemudahan-kemudahan yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya digitalisasi. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa ekonomi digital Indonesia bisa tembus hingga 600 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030 mendatang. Hal ini sejalan dengan adanya Digital Economy Framework Agreement atau DEFA yang telah dilakukan oleh sejumlah negara ASEAN termasuk Indonesia. Ya, Menko Erlangga mengklaim bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara tujuan investasi digital di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2023 lalu, di mana investasi pada sektor ekonomi digital Indonesia telah mencapai 22 miliar dolar Amerika pada tahun 2023. Meskipun masih tertinggal dari Singapura yang telah menyerap investasi 141 miliar dolar, namun Indonesia telah melampaui Vietnam dan juga Malaysia yang tercatat masing-masing 18 miliar dolar dan 17 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian Indonesia dalam investasi digital tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mendorong perluasan digitalisasi sistem pembayaran, di mana ceruk pasar ekonomi digital di ASEAN dapat menjadi salah satu sasaran ekonomi digital Indonesia. Dan selain itu, Indonesia menjadi tuan rumah bagi perusahaan rintisan atau startup. Tercatat saat ini Indonesia memiliki 15 unicorn dan dua perusahaan maksud kami yang berstatus dekakorn. Kemudian untuk tujuan investasi digital, kita terbesar kedua tujuan investasi mendekati 22 miliar sesudah Singapura. Singapura menjadi hub karena dia membagi, tetapi Indonesia betul-betul masuk di kita Pak, di tahun 2023. E-commerce menyumbang 40% pangsa di ASEAN. Tahun 2023 kita 77 miliar. Tentu bonus demografi yang sangat mempunyai kemampuan teknologi ini jumlahnya 53%. Nah, untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital, beberapa hal yang diperlukan dan tantangan ke depan. Yang pertama, infrastruktur digital yang merata berdasarkan Digital Competitiveness Index oleh East Venture. Kami sudah memetakan per daerah, Pak Presiden. Jadi Jawa masih mendominasi tingkat. Ya, sementara itu Gubernur Bank Indonesia menegaskan sistem pembayaran Indonesia di tahun 2025 sampai dengan 2030 akan mengakselerasi potensi ekonomi dalam ekosistem digitalisasi keuangan. Blueprint sistem pembayaran Indonesia ini merupakan pengembangan lanjutan dalam akselerasi digitalisasi sistem pembayaran nasional ke depan. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI merupakan pengembangan lanjutan dalam akselerasi digitalisasi sistem pembayaran nasional ke depan yang difokuskan pada 5 inisiatif utama. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan, 5 fokus utama tersebut adalah modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akseptasi digital, perluasan kerjasama internasional, dan pengembangan rupiah digital. Pengembangan rupiah digital masuk ke dalam fokus pengembangan BSPI 2030, di mana rupiah digital kini dalam tahap finalisasi proof of concept atau validasi konsep. Dalam tahap ini, Bank Indonesia tengah mematangkan teknologi apa yang digunakan, apakah tersentralisasi atau desentralisasi. Perekonomian dalam 5 tahun terakhir, transformasi digital nasional terakselerasi secara cepat. Digitalisasi pembayaran dan keuangan telah menyelamatkan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan sosial, konsumsi masyarakat, dan juga bagaimana kita mengawal ekonomi di tengah COVID. Pasca pandemi, akseptasi digital semakin meluas di masyarakat.
mendorong partisipasi sektor usaha dan masyarakat dalam pengembangan model bisnis baru berbasis digital yang produktif dan inovatif. Dalam kerangka blueprint sistem pembayaran, Bank Indonesia tetap fokus pada 5 visi sistem pembayaran Indonesia, yakni integrasi ekonomi keuangan digital nasional, pemanfaatan data digital bisnis keuangan perbankan, interlink antara fintech dengan perbankan, inovasi digital, mitigasi risiko dan perlindungan konsumen, serta perluasan sistem pembayaran lintas negara. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas potensi Indonesia menjadi tujuan investasi digital, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Diah Ayu Febriani, peneliti ekonomi digital Selios, dan juga Bapak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Selamat pagi, Bu Diah. Selamat pagi Mas, selamat pagi Pak Heru. Ya, selamat pagi juga Pak Heru. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi Bu Diah. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita bicara mengenai digitalisasi. Ini lagi-lagi memang tadi sudah disebutkan Pak Peri menjadi salah satu penyangga juga ya perekonomian nasional. Digitalisasi dari sisi pembayaran bidang ekonomi kita. Kemudian mungkin ada beberapa sektor yang juga terangkat dengan pemanfaatan dari teknologi digital. Nah, kita akan bahas dari Bu Diah terlebih dahulu nih. Bagaimana review digitalisasi di Indonesia saat ini? Seberapa kuat sih kontribusinya ini benar-benar untuk menopang laju ataupun geliat ekonomi Indonesia dan benar-benar dirasakan manfaatnya hingga saat ini? Silakan. Baik, Indonesia patut berbangga diri karena Gross Merchandise Value atau GMV Indonesia ini lebih tinggi setiap tahunnya sejak pandemi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Tercatat oleh Google Temasek and Bain bahwa saat ini GMV Indonesia itu sudah mencapai 82 miliar, bahkan naik lebih dari 7% dari tahun sebelumnya 2022 dan terus naik mulai dari 2020 tahun lalu. Sedangkan kenaikan dari negara lain di ASEAN itu tidak cukup tinggi dan Indonesia patut berbangga diri akan hal tersebut. Selain itu, kita bisa tahu bahwa karena banyak sekali hampir 79% penduduk Indonesia menggunakan internet dan tercatat lebih dari 126% penggunaan ponsel pintar di Indonesia, maka e-commerce, food dan retail pun juga dalam digitalisasi Indonesia sangat membantu peningkatan pertumbuhan perekonomian ekonomi digital itu sendiri. Ya, lantas sektor-sektor dari ekonomi kita begitu yang sudah memanfaatkan ya secara optimal dari teknologi digital ini di wilayah mana saja dan bagaimana menurut Anda juga pengembangannya saat ini? Baik Mas, di sini kita perlu mengetahui bahwa rural atau perkotaan menyumbang banyak sekali menyumbang 2,3 kali lipat penggunaan internet dan konsumsi digital di Indonesia, sedangkan urban memang tumbuh naik 3 kali lipat setiap tahunnya, tapi tidak sebanyak di perkotaan. Dan konsumsi digital dan pertumbuhan ekonomi digital lebih banyak dialokasikan di Pulau Jawa dan untuk e-commerce perbelanjaan dan juga pembayaran digital itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Bank Indonesia juga baru merilis laporan bahwa nilai transaksi dan volume penjualan digital di Indonesia itu terus meningkat setiap tahunnya, bahkan mencapai 4 miliar volumenya seperti itu. Baik, lantas bagaimana kalau kita lihat dari ketersediaan infrastruktur ini Pak Heru, mungkin dari ICT Institute melihat sejauh mana kalau memang tadi pemanfaatannya sudah cukup optimal, kemudian memberikan dampak positif ya terhadap perekonomian nasional, seperti apa daya dukungnya sejauh ini untuk digitalisasi di Indonesia Pak Heru? Ya, kalau kita lihat dari sisi infrastruktur, sebenarnya pengguna ponsel kita cukup besar gitu. Jadi katakanlah ada 353 juta yang artinya tiap orang sudah memiliki 2 ponsel gitu ya. Karena populasi kita kan sekitar 270 juta. Jadi ada 2 ponsel atau 3 ponsel. Pengguna internet kita, walaupun catatan WIA sosial itu 180 juta, kalau kita meyakini angka kita sudah di atas 200 juta pengguna. Artinya bahwa Indonesia secara infrastruktur ini ya sudah cukup gitu ya. Walaupun memang tantangannya adalah bahwa kita masih belum merata. Apalagi kalau kita lihat di negara-negara Asia Tenggara, kecepatan internet kita itu cukup rendah. Kita rata-rata hanya 22,5 megabit per second. Padahal di negara-negara yang lain ini sudah mencoba untuk menggapai 100 megabit per second gitu ya. Memang kita memiliki target sebelumnya
untuk memerdekakan sinyal di Indonesia di 2020. Nah, ini yang menjadi kendalanya adalah ketika targetnya ini meleset, bahkan sekarang itu juga BTS 4G kan masih ada seribuan BTS yang belum terbangun, sehingga artinya bahwa kecepatan yang belum merata ini juga masih terjadi di Indonesia. Selain tadi masih terjadi digital gap gitu ya, antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, kota dengan desa. Ya, kita harapkan memang ini akan ada percepatan untuk pembangunan infrastruktur internet broadband-nya. Walaupun di sisi lain juga memang kalau kita bicara layanannya, bicara aplikasinya, ini sudah cukup banyak masyarakat menggunakannya, termasuk juga model pembayaran elektronik gitu ya. Dengan kemajuan ponsel yang ada saat ini, pembayaran elektronik juga menjadi lebih dipermudah gitu. Walaupun juga akan banyak juga yang perlu kita perhatikan bagaimana terkait dengan infrastruktur agar Indonesia lebih optimal, karena angkanya itu masih di bawah angka proyeksi dari beberapa lembaga internasional gitu ya. Tadi disampaikan Budia, kita baru sampai tahap 82 miliar US dollar, padahal target kita 2024-2025 itu sekitar 135 miliar dolar atau sekitar 3.000 triliun rupiah gitu ya. Ini yang perlu kita akselerasi. Ada percepatan karena momentumnya ini tidak lama. Apa yang kita perbuat sekarang ini kalau tidak ada percepatan itu ya target Indonesia menjadi negara besar 2045 atau mungkin tadi target di 2030 yang mencapai sekitar 5.800 triliun yang disampaikan oleh Presiden kemarin ini juga bisa jadi juga agak berat untuk kita capai. Nah, itu dia menarik, apalagi Indonesia tadi sudah diklaim begitu oleh pemerintah, khususnya Pak Airlangga menyebutkan Indonesia menempati posisi kedua ya, negara tujuan investasi digital di kawasan ASEAN. Seperti apa nanti? Apakah ceruknya memang terbuka lebar? Apa saja yang perlu dilakukan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Heru, Budia, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan bagaimana dengan kebijakan transformasi digital di Indonesia. Ya, inilah beberapa poinnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, yang pertama memperluas cakupan akses infrastruktur digital. Kemudian mendorong penguatan adopsi teknologi, meningkatkan talenta digital, kemudian menyesuaikan regulasi pendukungnya. Berikutnya potensi transaksi digital di Indonesia, perkembangannya dari tahun 2023, proyeksi 2025 sampai dengan 2030 dari 82 naik lagi 130 miliar dolar dan 360 miliar dolar Amerika di tahun 2030 mendatang. Berikutnya kita lihat langkah pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi digital, memperluas jaringan internet ke seluruh wilayah Indonesia, kemudian memberikan pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan literasi digital, kemudian berkolaborasi dengan swasta dalam pengembangan teknologi dan inovasi digital. Berikutnya 10 negara dengan kebocoran data terbesar. Ini memang hal yang menjadi perhatian banyak pihak begitu ya dengan berkembangnya era digital. Amerika Serikat ini menempati posisi pertama, ada 994,7 juta akun yang adanya ataupun mengalami kebocoran data ya. Kemudian Rusia 338 338,5 juta. Kemudian India, China, Iran, Brazil, Prancis dan Indonesia di 94,2 juta akun. Kemudian menyusul Inggris dan Filipina. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Heru tadi dan Ibu Diah Ayu Febriani. Baik, Pak Heru, ini menarik kalau kita cermati beberapa data tadi yang sudah disampaikan dari bagaimana upaya pemerintah menumbuhkan ekonomi digital, kebijakan transformasi digital di Indonesia. Nah, tantangan terbesarnya seperti apa? Kalau Anda tadi sempat menyebutkan memerdekakan digitalisasi di Indonesia, berarti di sana adalah pemerataan akses yang merata begitu ya, dan kemudian dirasakan masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke, Pak Heru. Ya, sebenarnya memang target pemerintah adalah merdekasinya di 2020. Ini artinya setiap desa memiliki internet broadband dengan kecepatan yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi digital gitu ya. Tapi kan memang kendala mungkin masalah keamanan, kemudian juga masalah bagaimana kita juga penyediaan keuangan, begitu banyak kendala yang ujungnya adalah sampai saat ini masih ada sekitar 1.000 desa yang memang
belum mendapatkan internet broadband. Oke. Kalaupun hampir semua desa sudah mendapatkan internet broadband, masalahnya adalah kecepatan internet kita masih belum cukup mendukung gitu ya. Artinya bahwa kita juga perlu percepatan dari segi bagaimana kita meningkatkan kecepatan internet broadband Indonesia dan juga memenuhi semua wilayah yang belum mendapatkan internet broadband. Itu yang pertama. Kemudian tantangan berikutnya memang Indonesia ini menjadi negara yang kerap kali mendapatkan serangan siber. Kita terkadang kalau beberapa data statistik itu di dunia kita menempati peringkat kedua di dunia yang seringkali diserang oleh penjahat siber gitu ya. Nah, ketika serangannya itu meningkat, di sisi lain adalah keamanan siber kita ini lemah atau rendah. Di Asia Tenggara kita menempati peringkat keempat, sehingga ini juga menjadi tantangan tersendiri karena betapapun ketika kita mengembangkan ekonomi digital, keamanan data, keamanan siber ini menjadi faktor bagaimana kita membangun digital trust gitu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat kemudian pengguna tidak mempercayai satu layanan aplikasi berbasis digital, apakah itu mungkin e-commerce, kemudian juga e-payment, segala macam, ini dikhawatirkan nanti mereka akan tidak lagi menggunakan layanan tersebut dan kembali ke masa sebelum kita mengembangkan ekonomi digital gitu ya. Kemudian ada tantangan masalah sumber daya manusia segala macam dan memang ini juga perlu juga kita akselerasi gitu ya. Jadi memang banyak hal yang perlu diakselerasi agar kita nggak ketinggalan atau mungkin tidak menjadikan proyeksi dari banyak institusi lembaga internasional kita menjadi yang terdepan di ekonomi digital ini hanya di atas kertas. Baik, ini menarik Pak Heru kalau boleh saya garis bawahi. Yang pertama adalah pemerataan digital, begitu merdeka sinyal, kemudian cyber security, digital trust ini yang paling utama dan juga bagaimana ketersediaan sumber daya manusianya. Nah, Bu Diah, lantas bagaimana dengan potensi Indonesia yang menempati posisi kedua di ASEAN sebagai negara tujuan investasi digital? Bagaimana dengan tantangan-tantangan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Heru begitu? Apakah bisa kita selesaikan atau kita bisa mungkin paralel kita selesaikan kemudian kita menarik investasi di digitalisasi kita di Indonesia? Baik Mas, betul sekali. Tantangan yang pertama itu ada kalau untuk menyaingi Singapura itu kita harus menaikkan Global Digital Competitiveness Index itu sendiri. Karena Indonesia ini masih tertinggal jauh. Singapura sudah peringkat 3 dunia, sedangkan Indonesia itu masih berada di bawah 50, di atas 50-an. Jadi ini pertama adalah terkait regulasinya sendiri, kemudahan regulasi, investasi, dan juga bagaimana pemerintah meyakinkan investor internasional untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Yang kedua adalah tidak lagi memikirkan tidak apa-apa misal merugi, tapi juga investor juga mau ada return, keberlanjutan, dan juga inovasi. Inovasi ini yang dimiliki oleh Singapura dan tingkat inovasi digital indeksnya Singapura lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Itu. Dan juga kita perlu mengetahui masih adanya di Indonesia itu tech winter. Kita tahu kalau misalnya banyak layoff, PHK di perusahaan-perusahaan digital di Indonesia dan keberlanjutannya dipertanyakan. Ini yang menjadi hal investor ini jadinya wait and see aja gimana perkembangan digitalisasi di Indonesia. Ini akan kembali lagi ke masa sebelum pandemi, ditakutkan seperti itu. Itu dia, jangan sampai nanti digitalisasi yang terjadi di Indonesia tidak berjalan optimal, kemudian peluang kita sebagai negara tujuan investasi digital tidak termanfaatkan dengan maksimal juga. Nah, strateginya apa yang harus dilakukan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Bu Diah dan Pak Heru, kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Heru Stadi, Direktur Eksekutif dari Indonesia ICT Institute, dan juga Ibu Diah dari Selios. Ya, lantas Bu Diah, bagaimana kalau kita bicara ya, ini solusi strategi apa saja yang perlu dilakukan untuk bisa mengoptimalkan lagi nih peluang potensi Indonesia benar-benar bisa menjadi tujuan investasi digital dengan beberapa tadi permasalahan yang bisa dikatakan cukup fundamental begitu untuk kita segera atasi, Bu Diah. Baik Mas, yang pertama itu meningkatkan Digital Competitiveness Index sendiri, bukan hanya dari segi sumber daya manusianya saja, tetapi juga pemerintah pusat maupun daerah juga mengalokasikan Research and Development PDB-nya itu lebih besar lagi setiap tahunnya, karena berfokus pada tidak hanya
keuntungan saja untuk investor, tetapi keberlanjutan dan inovasi yang bisa diadopsi oleh negara maupun grup-grup besar pemberi investasi itu sendiri. Yang kedua adalah dukungan stabilitas ekonomi dan politik memang harus menjadi tujuan yang utama juga, karena kita tahu apalagi ini akan menjadi pergantian tahun politik juga, ini akan menjadi sedikit pertimbangan bagi para investor untuk kestabilan ekonomi maupun bagaimana ketahanan tata kelola pemerintah itu sendiri. Seperti itu, Mas. Baik, nah kalau Pak Heru lantas bagaimana? Lebih kepada kalau pada saat mungkin investor datang ke Indonesia begitu untuk masuk ke dalam digitalisasi di Indonesia, Anda melihat pengembangan infrastruktur yang harus dilakukan oleh investor kah? Atau pemerintah yang harus menyiapkan infrastrukturnya kemudian dikembangkan dengan teknologi yang dibawa oleh investor? Ya, terkait dengan bagaimana kita sebenarnya kan kalau di Indonesia ini kan kita tidak anti investasi asing, tapi memang dalam aturan kita itu adalah investasi asing di sektor internet broadband gitu ya, infrastruktur internet itu harus menjalin kerjasama dengan lokal, dan memang menjadi tugas juga pemerintah sebagai regulator agar menjaga bagaimana iklim kompetisi di Indonesia ini sehat gitu ya, karena ya mungkin yang biasa kita sebut dengan equal level playing field, agar sama-sama berkompetisi yang kemudian akan memberikan keuntungan bagi konsumen, bagi masyarakat, di mana mereka bisa memilih layanan yang lebih berkualitas, lebih terjangkau gitu ya. Kemudian infrastrukturnya tersedia. Jadi memang tidak ada pembatasan sebenarnya. Cuman memang tadi kita bicara kompetisinya harus dilakukan secara sehat. Nah, terkait dengan apa yang harus dilakukan Indonesia, tentu kalau kemudian kita sudah melakukan benchmark dari beberapa negara gitu ya, seperti Australia, Cina. Yang pertama itu harus memiliki digital leadership. Ketika kita tidak memiliki digital leadership, ini kita arahnya untuk mencapai peningkatan ekonomi digital di tanah air ini nggak fokus gitu. Dengan adanya leadership, tentu kita memiliki sektor-sektor atau mungkin hal-hal yang kita kembangkan secara bersamaan. Dari banyak negara itu kita lihat misalnya untuk tidak hanya mengembangkan ekonomi digital, tapi mereka juga mengembangkan digital society, digital culture, digital security gitu ya. Agar semua ini dikembangkan secara bersamaan, kemudian hasilnya juga memberikan dampak ekonomi bagi negara tersebut, termasuk juga bagaimana kita memiliki strategi untuk mengembangkan produk asli Indonesia. Karena ketika kita bicara ekonomi digital, bicara e-commerce, kalau produknya itu yang dijual adalah produk dari negara luar, tentu yang akan mendapatkan manfaat maksimal itu bukan kita. Kita mungkin kebagian marketingin atau jualan gitu, tapi yang mendapatkan perkembangan maksimal dari ekonomi digital itu adalah di mana negara yang memproduksi produk tersebut. Dari beberapa kajian kita, masa depan ini akan juga dibagi menjadi ada pertentangan kelas. Di mana ada teknologi owner atau produk owner, produk creator, termasuk juga partisipan. Nah, kita jangan sampai menjadi teknologi atau produk partisipan, cuma sebagai pasar, sebagai pembeli. Kita harus menjadi sebagai produk creator minimal gitu. Kalau bisa memang produk owner atau teknologi owner. Oke, jadi diharapkan mungkin investasi yang masuk juga melibatkan SDM Indonesia begitu ya, untuk bagaimana bersama-sama mengembangkan teknologi digital begitu Pak Heru. Baik. Iya, betul. Oke, dari Silio sendiri terakhir bagaimana Anda melihat potensi Indonesia ke depan akhirnya dengan perkembangan era digital saat ini, pertumbuhan ekonomi, kemudian tadi dengan investasi yang masuk? Kita harus optimis untuk pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ke depannya akan semakin besar, karena dengan adanya berbagai penggunaan e-commerce, food dan retail, serta tingginya volume transaksi digital dan keuangan ini sendiri menjadi daya tarik bagi para investor untuk menginvestasikan keuangan di Indonesia, serta banyak sekali keberlanjutan serta inovasi yang tumbuh dari startup, apalagi pendidikan, travel, dan juga e-commerce ini diharapkan dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi ke depannya. Baik, itu dia, tetap membangun optimisme ya terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang berbasis digital begitu, sharing dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk masuk ke dalam era digital ke depan. Baik, Ibu Dia, terima kasih banyak atas waktu dan sharing serta analisis yang sudah Anda sampaikan. Pak Heru, terima kasih juga atas insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Heru, Bu Dia. Terima kasih, salam sehat.